Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani dengan NIM 4334200017. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tentang proposal penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Pesawat Sederhana Jenis Tuas, menggunakan benda di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar pada siswa SMP. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 kajian teoritis dan hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan yang kita ketahui merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang diselenggarakan oleh institusi persekolahan untuk melatih dan membimbing peserta didik agar tumbuh kesadaran tentang eksekusi kehidupan. Faktor instrumental yang berhubungan dengan hasil belajar salah satunya adalah media atau alat yang digunakan untuk belajar. Alat pembelajaran erat hubungannya dengan siswa karena alat pembelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai juga oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dalam proses kegiatan mengajar. Yang kedua yaitu beberapa guru kurang variasi dalam menerapkan model pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga motivasi peserta didik rendah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa materi pesawat sederhana jenis tuas menggunakan benda di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar pada siswa SMP. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan benda di lingkungan sekitar pada materi pesawat sederhana jenis tuas. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Pengertian hasil yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Menurut Susanto, hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu ada yang pertama faktor jasmani, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga yaitu faktor kelelahan. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu menyangkut yang pertama faktor keluarga, yang kedua yaitu dari faktor sekolahnya. Dan selanjutnya ada lingkungan sebagai sumber belajar. Pengertian lingkungan menurut Prastowo, lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan alam sekitar di sini adalah di mana saja seseorang bisa melakukan proses pembelajaran atau perubahan tingkah laku. Maka tempat dapat dikelompokkan sebagai tempat belajar. Dengan kata lain, tempat merupakan sumber belajar. Manfaat lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang pertama, mengatasi kebosanan dalam belajar. Yang kedua, memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, siswa dapat belajar mandiri. Yang keempat, kesempatan untuk menerapkan teori yang diajarkan. Yang kelima, yaitu memperluas berpikir siswa. Yang terakhir, yaitu meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya ada kajian materi pesawat sederhana jenis tuas. Judul yang saya ambil yaitu pesawat sederhana jenis tuas. Metodenya menggunakan benda yang ada di lingkungan sekitar.
Hasilnya yaitu siswa sudah sebagian besar menunjukkan rasa antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Sumbernya yaitu dari Nana Sujana 2018. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Pada penelitian ini, guru bertindak sebagai pengajar yang menggunakan benda di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar pada materi pesawat sederhana. Jenis tuas yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data di sini saya mengambil ada 3, yaitu teknik angket, yang kedua teknik tes, yang ketiga teknik motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.